anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar di pelajaran PKN. Sekarang sudah masuk ke bab kedua tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. Kita akan belajar tentang bagaimana undang-undang menjamin tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertama kita akan bahas tentang hak sebagai warga negara. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah kenal atau mengetahui apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bapak ingin sampaikan sebuah pengertian dalam ilustrasi. Misalkan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang sering terjadi itu adalah salah satu cara masyarakat menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain harus mendapatkan izin dari kepolisian dan dilaksanakan dengan tertib. Penyampaian pendapat adalah hak, sedangkan menjaga ketertiban lalu lintas adalah kewajiban. Warga yang berdemonstrasi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu hak orang lain. Warga yang sadar menjalankan kewajiban seperti contoh tersebut disebut warga yang bertanggung jawab. Contoh berikutnya, misalkan menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya. Itu adalah kewajiban seluruh warga di sekolah. Apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik, setiap siswa akan mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas sekolah yang bersih dan nyaman. Siswa yang menjalankan kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan disebut sebagai siswa yang bertanggung jawab. Nah, itulah bagaimana kita lebih memahami tentang arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pelaksanaan hak sebagai warga negara yang pertama adalah hak menganut agama. Pertama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, UUD 1945 Pasal 28E Ayat kedua. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, kesimpulannya, semua warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Kedua, hak menyatakan pendidikan. Pertama, dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Kesimpulannya, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu atau kurang mampu. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga negara diatur dengan
peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kesimpulannya, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaian pendapat warga diatur dengan peraturan. Keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pada Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, UUD 1945 Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kesimpulannya, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tercantum dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesimpulannya, negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, ataupun jabatan. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dijamin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan yang dilaksanakan di negara kita. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.